Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kasus korupsi besar terjadi di pemerintahan Indonesia. Kerugian kali ini mencapai 8,2 triliun rupiah. Wow, jumlah kerugian yang sangat besar sekali. Andai saja uang 8,2 triliun ini dibagikan kepada penduduk Indonesia atau dipakai untuk makan rakyat Indonesia, entah berapa puluh juta rakyat Indonesia yang menikmatinya. Dan kembali kasus korupsi terjadi di Kementerian Republik Indonesia. Kali ini mendera Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam pengadaan proyek BTS 4G. Proyek yang seyogyanya menyasar untuk masyarakat terpencil agar mereka bisa menikmati layanan internet dengan sempurna, kali ini harus kandas. Proyek yang dikucurkan senilai 10 triliun lebih ini, 8,2 triliun diantaranya digunakan dan dipakai bancakan korupsi para pejabat yang ada di atasnya. Dan pemegang tertinggi dari penggunaan proyek ini adalah tentu saja Menteri Komunikasi dan Informasi, tentu bersama jajaran yang terlibat di dalamnya. Dan Kejaksaan Agung sudah menetapkan beberapa tersangka di antaranya. Salah satunya adalah Menteri Komunikasi dan Informasi Joni Plate. Seorang menteri yang berasal dari partai politik, tepatnya dari Partai Nasdem yang menduduki sebagai sekjen. Dan ini mengejutkan bagi kita semuanya, karena kembali korupsi terjadi di jajaran pemerintahan, dalam hal ini adalah di kementerian. Setelah sebelumnya juga ada beberapa kasus korupsi yang mencuat di Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial dan juga lain sebagainya. Sekarang di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lagi-lagi pelakunya adalah menteri yang berasal dari partai politik. Timbul pertanyaan kecil khusus di benak saya. Apa sih yang menyebabkan pejabat publik, seorang menteri yang berasal dari partai politik begitu berhasratnya melakukan korupsi dan merugikan negara dalam jumlah yang tidak sedikit? Mungkin kita tahu, untuk menduduki jabatan tertentu dari partai politik, entah itu sebagai anggota DPR, DPRD, ataupun menteri, mungkin saja membutuhkan ongkos politik yang tidak sedikit. Benar bukan? Kita sepertinya paham, mafhum, bahwa setiap kegiatan apapun untuk menduduki satu jabatan jelas membutuhkan mahar atau ongkos politik yang tidak sedikit. Dan ada kemungkinan terlintas sudah menjadi kebiasaan bagaimana caranya yang bersangkutan pejabat publik mengembalikan ongkos politik yang dikeluarkannya. Jika mengandalkan dari gaji yang diterima, apakah mungkin dalam waktu singkat atau bahkan hingga akhir masa jabatannya, modal yang dikeluarkan, ongkos yang dikeluarkan bisa tergantikan? Jika jawabannya tidak, maka ketika ada peluang korupsi, jelas yang bersangkutan akan memanfaatkannya. Mungkin itu adalah salah satu jawaban mengapa mereka para pejabat yang berasal dari partai politik ada kecenderungan lebih banyak jika ada kesempatan korupsi, mereka akan melakukannya. Seperti Menteri Komunikasi dan Informasi saat ini, 8,2 triliun uang yang dikorupsi kemudian dipakai bancakan bersama teman-temannya. Tentu saja dalam hal ini adalah rekanan bisnis pengadaan menara BTS tersebut. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka lainnya dari baik itu mereka dari pihak swasta penyedia sarananya, kemudian juga yang tertinggi sebagai pemegang kekuasaan pengguna anggaran adalah menterinya. Ya, proyek BTS ini yang
tadinya adalah menyediakan 4.200 menara BTS di daerah terpencil yang sasarannya untuk masyarakat terpencil. Dari tahun 2000 hingga tahun 2022 hanya selesai 1.200 BTS saja. Itu pun ketika diambil sampel secara random, 98 ternyata tidak berfungsi. Bukan tidak mustahil, 1.100 diantaranya juga merupakan proyek yang tidak bisa difungsikan dengan benar. Dan sejak awal memang Mahfud MD menyampaikan bahwa kasus korupsi yang terjadi di proyek ini disinyalir sudah ada. Dari mulai penunjukan tender, kemudian juga markup harga-harga, dan sampai kepada pembayaran yang diberikan yang ternyata tidak ada fisik menara BTS-nya. Jelas ini sangat merugikan kita, sangat merugikan negara. Sekali lagi 8,2 triliun rupiah. Kemudian pertanyaan lainnya, jika korupsi itu dilakukan oleh mereka pejabat yang berasal dari partai politik, apakah uang korupsi tersebut juga akan mengalir ke partai politik yang menjadi naungannya selama ini? Mungkin kita tidak bisa menjawabnya saat ini. Namun di pengadilan semua itu akan terbongkar. Apakah Menteri Komunikasi dan Informasi Joni Plate mengkorupsi uang proyek pengadaan menara BTS ini kemudian dialirkan kepada partai yang dipimpinnya? Sekali lagi kita akan tunggu, kita akan lihat di pengadilan nanti. Dan apakah penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informasi yang berasal dari Partai Nasdem ini syarat dengan kepentingan politik, terlebih mendekati Pilpres 2024. Dan saat ini kita tahu Nasdem sudah mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti. Nah, jika memang ini ada kepentingan politik di dalamnya, biar waktu yang menjawabnya. Tapi saya masih memegang teguh apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, bahwa penetapan tersangka dari kasus ini yang menyeret Joni Plate sebagai politisi dari Partai Nasdem sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik. Karena kasus ini mulai dibidik sejak pertengahan tahun 2022, dan ketika Kejaksaan Agung sudah memiliki cukup bukti untuk menetapkan tersangka, pada akhirnya Menteri Komunikasi dan Informasi yang berasal dari Partai Nasdem ini pun ditetapkan sebagai tersangka. Dan apakah ketika kasus korupsi besar yang terjadi di Kementerian Informasi dan Komunikasi ini terkuak, akan membuka juga praktek-praktek yang sama di kementerian lainnya? Karena tidak mustahil praktek seperti ini banyak terjadi di kementerian-kementerian yang lainnya. Hanya saja mereka belum apes, mereka belum ketahuan. Karena ya seperti yang kita tahu lah, posisi basah, kedudukan yang menjanjikan, kesempatan dan peluang yang ada. Jelas saja jika seseorang tidak kuat iman, tidak yakin, tidak amanah dengan jabatannya, bisa saja hal seperti itu terjadi. Korupsi dan yang sejenisnya akan dilakukannya. Jangankan di kementerian lain, kita tahu beberapa waktu yang lalu di Kementerian Agama pun terjadi korupsi. Bahkan yang dikorupsi itu adalah dana haji. Padahal orang yang duduk di sana adalah mereka yang paham betul dengan agama. Apalagi mereka misalkan yang kita anggap awam. Jelas ketika peluang itu ada, ketika kesempatan itu ada dan imannya tidak kuat, dengan sendirinya itu akan diembat, walaupun merugikan negara, walaupun merugikan rakyat. Kita akan tunggu sekali lagi apakah kasus korupsi yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informasi Joni Plate yang berasal dari Partai Nasdem, uang yang dikorupsinya mengalir kepada partai yang berada di bawah naungannya, atau hanya sekedar berakhir di pribadi yang bersangkutan.
Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.